Baik, Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ya Ibu, di sini saya membawa istri saya dari rujukan rumah sakit untuk konseling. Baik. Boleh saya lihat surat rujukannya, Ibu? Oh iya, boleh. Baik, terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, sebelum itu kita perkenalan dulu Gi, agar proses konseling kita hari ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Rahma sebagai ahli gizi yang akan mendampingi Bapak dan Ibu konseling kali ini. Nah, boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Rini. Baik, Ibu Rini. Kemudian yang mendampinginya suaminya ya? Iya. Dengan Bapak siapa? Pak Dedi. Oke, Pak Dedi. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa tahapan terkait konseling kita kali ini, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama kita melakukan perkenalan dulu, yaitu membangun dasar-dasar konseling. Kemudian saya menggali permasalahan terkait dengan kesehatan ibu. Kemudian saya menetapkan diagnosis gizi dan memberikan intervensi kepada ibu. Nah, tujuan kita konseling kali ini yaitu saya akan membicarakan tentang bagaimana kesehatan ibu. Kemudian saya akan memberikan informasi terkait pola makan ibu, kemudian perilaku hidup ibu untuk hidup lebih sehat ke depannya agar penyakit ibu bisa cepat sembuh gitu. Nah, kemudian boleh saya tahu dengan keluhan apa datang ke sini, Ibu? Kemarin sih saya rasa ada mual, terus berat badan saya juga sempat kurang 5 kilo dari 2 bulan kemarin. Dalam 2 bulan berat badannya turun 5 kilo. Oh, oke. Terus nafsu makan saya juga berkurang. Sama saya rasa juga di kulit sama mata itu agak warnanya kuningan. Oh, baik. Untuk sekarang Ibu masih merasa mual dan lemas, Ibu, atau bagaimana? Sebelumnya maaf ya Ibu, untuk proses konseling kita hari ini informasinya tetap dikip oleh saya dan Ibu. Informasi ini tidak akan bocor kepada pihak siapapun. Jadi Ibu tenang aja kalau informasi ini tidak akan ditahu oleh orang lain, hanya kita saja. Sebelumnya saya mau lihat dulu deh surat rujukan Ibu ini. Ibu terdiagnosis sirosis hati ya Ibu. Iya. Kalau boleh tahu, Ibu kemarin juga ada riwayat penyakit hepatitis kronis selama 5 tahun belakangan ya Ibu? Oke, baik. Sebentar ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya boleh nih saya melakukan penimbangan berat badan dulu kepada Ibu agar proses kita konseling kali ini berjalan lancar ya Ibu. Mari Ibu saya timbang terlebih dahulu nih. Silakan Ibu. Oke, boleh hadap ke depan Ibu. Oke. Baik, berat badan Ibu sekarang 47 kilo nggih. Oke, terima kasih Ibu, silakan turun. Baik, setelah kita melakukan pengukuran tadi, berat badan Ibu 47 kilo nggih. Kemudian tinggi badan Ibu itu 155 cm. Kemudian di daftar rujukan ini Ibu kemarin mengonsumsi obat antibiotik injeksi dan vitamin B kompleks injeksi ya? Jadi Sebentar ya Ibu. Kemudian nih Ibu, boleh tidak Bapak dan Ibu ceritakan kemarin keseharian Ibu, konsumsi Ibu itu apa aja dari bangun tidur sampai Ibu kembali tidur lagi? Boleh dijelaskan kepada saya nih? istri saya biasanya mengkonsumsi
sayurannya itu di istri saya suka wortel, buncis, brokoli sama kol. Oke, baik. Selanjutnya sering makan buah yaitu pepaya, semangka, nanas. Ada lagi Ibu? Istri saya suka mengkonsumsi minuman yang bersoda, Oh, oke. yang kaleng-kalengan gitu. Apa Ibu juga sering mengonsumsi kopi, Ibu? Iya, Mbak. Saya sambil merokok juga. Oh, kalau boleh tahu kalau rokoknya itu berapa batang per hari? Kira-kira 8 batang per hari. Oh, Ibu juga merokok ya. Iya. Ibu sebelumnya dilanjutkan boleh ya, saya tahu berapa konsumsi nasi dari Ibu yang Ibu jelaskan tadi terhadap lauknya, sayurannya, buahnya, oke? Boleh saya tahu Ibu apakah nasinya itu satu mangkuk ini atau kurang? Setengah Ibu, setengah dari satu mangkuk. Nasinya setengah ya. Iya. Kemudian Ibu tadi mengonsumsi telur. Iya. Kalau telurnya itu satu butir per hari atau Satu butir per hari. Biasanya satu butir. Oke, telur ukurannya sedang atau bagaimana Ibu? Ukuran yang biasa, telur biasa yang sedang. Sedang ya. Satu butir per hari. Iya. Kemudian ikan asin ya. Iya. Ikan asinnya itu porsinya itu banyak atau sedikit Ibu? Sedikit, yang satu potong sedang. Oh, satu potong sedang ya. Berarti ikan asin yang agak besar itu kan? Iya, yang sedang. Kemudian Ibu tadi bilang ada konsumsi tahu dan tempe. Ibu kalau boleh tahu tahu tempenya itu seukuran segini atau bagaimana? Iya, satu Satu potong potong sedang. sedang. Kalau untuk tempenya segini? Iya, tapi tahunnya besar. Oh iya, berarti bisa lah kita bagi dua ya Ibu. Kemudian untuk sayurannya itu Ibu tadi mengonsumsi wortel, buncis, brokoli sama kol ya. Kalau wortelnya itu ada nggak Ibu satu buah wortel atau bagaimana? Kurang. Oh itu cuma 3/4 atau 1/4 gitu ya? Satu tiga tiga. Oh, oke. Kemudian tadi Ibu bilang ada mengonsumsi pepaya, semangka sama nanas ya. Nah itu Ibu mengonsumsinya itu satu potong sedang, kecil atau besar Ibu? Dua potong sedang. Dua potong kecil. Tadi juga Ibu mengonsumsi kopi ya. Kalau boleh tahu kopinya itu Ibu konsumsinya 1 sampai 2 gelas per hari atau bagaimana Ibu? Satu Dua dua. kali ya. Iya, Dua kali biasa. satu sampai 2 kali sehari, tapi itu porsinya satu gelas. Oke, kalau untuk waktunya pagi, siang, sore atau malam Ibu? Siang sama sore sih. Oke, siang, sore. Baik. Kemudian untuk aktivitas Ibu sehari-hari nih, Ibu ngapain aja? Ibu ada kerja nggak? Kalau saya sih wirausaha. Oh, wirausaha. Ya, biasa kalau sering jalan-jalan santai aja. Iya. Oh, iya. Aktivitasnya jalan. Cuma jalan-jalan. Kemudian saya perhatikan nih, Ibu sering mengonsumsi minuman bersoda sama kopi kan. Nah kalau untuk apa namanya rokoknya itu Ibu berapa kali sehari? 8 Itu 8 batang. Sehari bisa 8 batang. Oh. Baik Ibu, setelah kita melakukan pencatatan ulang terhadap konsumsi Ibu sehari kemarin dari Ibu bangun pagi sampai tidur kembali, yaitu atau nama lainnya itu di kami itu namanya recall. Saya mencatat ini Ibu ada mengonsumsi nasi, kemudian Ibu lebih sering mengonsumsi minuman bersoda sama kopi, kemudian Ibu juga mengonsumsi Ibu rokok 8 batang per hari. Kemudian yang saya lihat di sini Ibu kurang mengonsumsi lauk hewani. Kemudian aktivitas Ibu ini cuma jalan santai ya setiap Iya. hari Ibu.
informasinya yang Bapak dan Ibu berikan kepada saya. Boleh nih saya minta waktu sebentar untuk menganalisis kembali bagaimana konsumsi Ibu yang terkait dengan kesehatan Ibu kali ini, agar kita bisa melakukan diagnosa terhadap penyakit Ibu sekarang. Boleh saya minta waktunya nih selama 5-10 menit? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke diagnosa tadi terkait penyakit Ibu maksud saya, sebelumnya saya mau lihat dulu nih data biokin dari Ibu ya. Yang pertama ini ada SGOT-nya Ibu, yaitu tinggi ya Ibu, berada di angka 62/L. Kemudian SGPT Ibu juga tinggi, bilirubin total dan direct Ibu juga tinggi. Kemudian albumin Ibu juga rendah, HB Ibu juga rendah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Ibu itu mengalami gangguan fungsi hati yang serius. Kemudian albumin Ibu tadi kan rendah ya, sama HB Ibu tadi rendah. Hal ini menunjukkan ada anemia kepada Ibu, terhadap Ibu. Nah, kemudian hal ini bisa saya tarik kesimpulan bahwa Ibu sangat mengalami hal yang serius nih terhadap gangguan hati. Kemudian sudah saya lakukan perhitungan tadi terhadap kebutuhan Ibu. Di sini Ibu itu per hari itu bisa mengonsumsi 1393,56 kilokalori. Itu untuk energinya. Kalau untuk proteinnya itu untuk sehari Ibu bisa mengonsumsi 69 gram, lemaknya itu 30 gram, dan karbohidratnya itu 209 gram. Kemudian terkait penyakit Ibu tadi, saya bisa menyimpulkan beberapa masalah gizi yang Ibu alami. Yang pertama nih, kan Ibu tadi sudah ceritakan penurunan berat badan Ibu itu sekitar 5 kilo dalam 2 bulan. Nah, hal ini berhubungan dengan nafsu makan Ibu yang menurun dan fungsi hati Ibu yang terganggu. Yang kedua, dilihat dari konsumsi recall tadi Ibu yang sudah Ibu ceritakan selama sehari itu. Ibu ini mengalami asupan protein yang kurang, di mana kebutuhan dari protein Ibu kan 69 gram per hari. Namun Ibu hanya mengonsumsi 38 gram dalam hari. Sedangkan kondisi Ibu itu membutuhkan protein yang cukup. Kemudian masalah yang Ibu alami yaitu kadar albumin Ibu yang rendah sama HB Ibu yang rendah. Hal ini menunjukkan anemia dan adanya malnutrisi protein terhadap Ibu. Kemudian nih, Ibu tadi biasanya mengonsumsi minuman bersoda, kopi, dan suka merokok kan? Nah, hal itu menyebabkan hal yang serius Ibu terhadap fungsi hati Ibu. Jadi mohon dikurangi ya. Nah, mungkin itu saja diagnosa gizi yang dapat saya berikan terhadap penyakit Ibu yang sekarang. Mungkin ada hal yang dapat ditanyakan Ibu, Bapak? Iya Pak, soalnya saya nggak tahu selama ini bahwa makanan yang saya konsumsi itu bisa mengganggu fungsi hati saya. Gimana ya Pak sebaiknya makanan yang saya konsumsi? Apakah ada saran dari Ibu? Oke, baik. Mungkin ada beberapa saran yang dapat saya berikan kepada Ibu, Bapak untuk membantu proses pemulihan penyakit Ibu yang sekarang. Yang pertama nih terkait pola makan Ibu. Mungkin kemarin Ibu mengonsumsi makanan itu kayak 1-2 kali per hari nih. Nah, Ibu sekarang bisa mengganti dengan pola makannya Ibu itu dengan porsi yang lebih kecil, tapi frekuensinya itu tetap lebih dari yang kemarin, seperti 5-6 kali dalam sehari. Nah, hal ini untuk mengatasi rasa mual dan nafsu makan Ibu yang kurang. Kemudian Ibu bisa Bapak rekomendasikan ke Ibu terkait perbanyak konsumsi sayur dan buah. Misalnya nih sayuran dan buah yang kaya akan antioksidan seperti wortel, bayam, tomat, dan jeruk. Kemudian nih Ibu juga bisa nih kalau pas masak nih Ibu dikurangin ya konsumsi garamnya. Hal ini bisa
bisa mencegah retensi terhadap cairan tubuh ibu. Nah, kemudian nih, yang kedua sarannya yaitu teknik pengolahan makanan. Bapak bisa nih ingatin ibu kalau di rumah, kalau masak itu hindari makanan yang digoreng, bisa diganti dengan makanan yang dikukus, direbus, ataupun makanan itu bisa dibuat pepes ibu. Tahu nggak? Oke. Kemudian untuk penggunaan minyak nih ibu, bisa ya minyak kelapanya itu diganti pakai minyak zaitun ibu. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu minuman. Ibu kan tadi mengonsumsi minuman bersoda sering ya, kopi juga sering. Itu dikurangi ya ibu, karena hal itu memberikan dampak yang sangat besar bagi fungsi hati ibu. Yang kedua, perbanyak minum air putih minimal 8 gelas per hari. Yang terakhir nih, gaya hidup ibu. Kan tadi ibu menjelaskan ibu sering ngerokok kan, bahkan sampai 8 batang per hari. Itu mohon dikurangi ya ibu, atau enggak bisa berhenti lah ibu. Kemudian ibu juga tingkatkan aktivitas fisik sehari-hari. Ibu bisa sih dengan jalan-jalan santai aja keliling komplek. Baik ibu, baik bapak. Nah, dari rekomendasi dan saran saya tadi, apakah ada nih yang ibu rasa paling susah banget untuk dilakuin? Mbak, yang saya rasa paling susah itu di konsumsi kebiasaan merokok sama minum kopi sama minuman soda itu kayak susah ada berhenti gitu. Baik, saya mengerti ibu bagaimana perasaan ibu kalau misalnya apa yang kita suka itu tiba-tiba disuruh berhenti, suruh dikurangi gitu kan. Nah, ibu bisa nih mulai, misal minggu pertama itu kopinya dikurangi jadi 1 kali sehari aja. Kemudian rokoknya dikurangi jadi 1-2 batang aja per hari. Itu kan bisa ya kita kurangi sedikit-sedikit. Nanti juga kita kebiasaan ya bu. Oke, setelah ibu mencobanya nanti juga pasti ibu pelan-pelan bisa berhenti merokok ataupun berhenti minum minuman bersoda atau kopi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saran atau rekomendasi untuk pemulihan penyakit ibu yang sekarang. Nah, sekarang ada beberapa makanan ibu yang bisa ibu hindari dan ibu ganti nih buat makanan ibu sehari-hari. Di sini saya ada poster terkait sirosis hati, terkait penyakit ibu. Di sini bisa ibu lihat contoh menunya sehari, kemudian makanan yang dianjurkan dan makanan yang tidak dianjurkan. Baik, ibu bisa loh pulang ini untuk bekal di rumah. Bapak mohon dibantu ya ibunya di rumah. Baik, terima kasih. Ibu bapak, mungkin bapak ibu setuju nih dengan rencana yang terkait saya rekomendasikan tadi, yang saya sarankan tadi terkait penyakit ibu. Ini Mbak Ibu mau saya setuju. Nah, bagus sekali nih. Mungkin untuk memastikan rencana kita ini berjalan dengan baik, saya akan memantau nih perkembangan ibu setiap hari ataupun setiap minggu. Nanti kita jadwalkan ya ibu, bapak. Nah, evaluasinya setiap minggu itu ada beberapa hal nih yang meliputi. Yang pertama terkait berat badan ibu. Kan tadi ibu bilang ya berat badannya turun 5 kilo dalam 2 bulan. Nah, itu kita akan melakukan pemantauan nih. Mungkin target kita itu bisa 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Yang kedua, asupan makan harian ibu. Mungkin nanti saya akan kasih format nih ke ibu untuk ibu catat biar saya bisa memantau perkembangan makanan konsumsi harian ibu. Yang ketiga terkait hasil laboratorium ibu. Baik, mungkin bisa kita simpulkan hasil dari konseling kita hari ini ya ibu bapak. Yang pertama nih, ibu mengalami sirosis hati dengan beberapa masalah gizi seperti penurunan berat badan, nafsu makan menurun, dan kadar albumin ibu yang rendah. Kemudian ibu akan mengubah pola makan ibu nih dengan cara yang pertama makan dalam porsi kecil tapi sering, frekuensinya
kopi, minuman bersoda, itu ya Ibu. Kemudian memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Kemudian tadi nih Ibu sudah berjanji kan, Ibu akan mengurangi rokok, kopi, minuman bersoda kan. Mungkin itu bisa dilakukan secara bertahap ya Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita akan melakukan pemantauan setiap minggu ataupun setiap bulan, yaitu terhadap berat badan Ibu, asupan makan Ibu, dan hasil lab Ibu tadi. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan terkait konseling kita hari ini. Mungkin rencana tadi semoga dapat kita lakukan ya Ibu. Pemantauannya juga kita lakukan setiap minggu ataupun setiap bulan. Mungkin itu saja ya Bapak, Ibu, apakah sudah cukup jelas? Baik, Ibu Bapak mungkin konselingnya ini bisa kita atur jadwalnya. Ibu Bapak maunya sekali seminggu atau per bulan? Sekali seminggu aja. Sekali seminggu, baik. Kita aturkan jadwalnya ya Bapak Ibu. Nanti saya konfirmasi kembali data-datanya kepada Bapak Ibu melalui chat. Nah, mungkin bisa kita lakukan konseling lagi di hari apa Bapak Ibu? Hari Senin? Hari Senin aja. Senin, baik. Baik, itu saja mungkin untuk konseling hari ini ya Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah datang ke Poligizi ini. Oke, terima kasih. Baik. Baik, sehat selalu Ibu, Bapak. Untuk kanutnya Ibu saya bawa atau gimana? Oh, boleh. Oh, terima kasih. Baik, terima kasih.